kemungkaran membangun kuburan di tanah wakaf milik umum, maka pemerintah wajib menghancurkannya. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Maka pemerintah wajib hukumnya untuk membuat undang-undang peraturan bagaimana tata cara kaum muslimin atau yang lainnya, terutama kaum muslimin, menguburkan mayit atau jenazah di tanah wakaf milik umum. Sehingga tanah wakaf milik umum itu tidak cepat sempit, tidak cepat habis. Dasar ibaratnya adalah kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in adalah salah satu kitab yang sering diajarkan di pondok-pondok pesantren di Nusantara, yaitu pada jilid yang kedua. Kalau di dalam I'anatul Thalibin biasanya di dalam jilid yang kedua itu kita menggunakan kitab Darul Kutub Al-Ilmiyah, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, itu pada halaman yang ke-200 ya, DKI tahun 2018 pada halaman 200. Fathul Mu'in fi faslin fi sholati 'alal mayyiti, yaitu kita Fathul Mu'in di dalam pasal di dalam menjelaskan solat atas mayit. Muhimmatun, cari aja di muhimmatun. Muhimmatun penting. Yusannu disunahkan wad'u jaridatin, terhadap meletakkan jaridah. Jaridah itu bisa pelepah kurma, bisa pelepah kelapa, bisa pelepah tumbuhan-tumbuhan yang lain, ya, pohon-pohon yang lain. Khadra'a yang berwarna hijau. Alal qabri di atas kuburan. Lil ittiba'i karena ittiba' mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali annahu dan sesungguhnya dan karena sesungguhnya dia fi'lu dzalik yukhaffafu yaitu diringankan anhu daripada dia mayit, terhadap daripada mayit bi barakati tasbihiha dengan barokah tasbihnya jaridah al-khadra. Ila anqala sampai sekiranya berkata oleh beliau musannif kitab Fathul Mu'in yaitu Al-Allamah Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, wa kuriha dan dimakruhkan binaun terhadap membangun atau bangunan lahu baginya dia lil qabri ay artinya lil qabri untuk kuburan au alaihi atau atasnya kuburan li sihhatin nahyi karena sahihnya larangan anhu darinya perbuatan itu bila hajatin dengan tanpa hajat ka khaufi nafsin yaitu seperti takut penggalian, mungkin ada pencuri yang menggali, au hafri sabu'in atau takut dari pengerukan binatang buas, au hatmi sailin atau seperti penghancurannya banjir bandang. Wa mahallu karahatil bina'i bermula tempat kemakruhannya pembangunan idza kana yaitu apabila ada bimilkihi yaitu tetap di tanah miliknya si mayit atau tanah miliknya si ahli waris. Jadi ini kalau tanahnya miliknya si mayit atau miliknya ahli warisnya itu makruh. Lah ini makruh itu di miliknya sendiri. Tanah miliknya sendiri fa in kana lalu jika ada binaun oleh bangunan nafsal qabri yaitu sendirinya kuburan bi ghairi hajatin dengan tanpa hajat mimma dari sesuatu marra yang telah lewat oleh dia ma. Au nahwa kubatin atau yaitu semisal kubah cungkup alaihi di atasnya dia kuburan bi musbalatin pada tanah kuburan yang musbalah dibaca musbalah itu adalah sigot isim maf'ul dari asbala yusbilu fahuwa musbilun wa dzaka musbalatun. Kemudian kalau dibaca musabbalah baknya ditasdid berarti ikut wazan fa'ala yufa'ilu wadhaka musabbalun. Kemudian karena menjadi naatnya untuk al-makbarah atau al-ardu maka harus dijadikan tasniyah dijadikan muannats. Bi musbalatin di tanah musbalah. Tanah musbalah itu tanah milik pemerintah atau tanah milik negara yang dilepas di jalan. Dari kata-kata sabil jalan dijalankan untuk umum, untuk rakyat. Wahya bermula dia musbalah atau musabbalah ma yaitu sesuatu i'tada yang menjadikan adat kebiasaan ahlul baladi oleh penduduk negeri atau penduduk daerah tersebut ad-dafna pada pemendaman mayit, penguburan mayit fiha di dalamnya dia al-musbalah. Orifa diketahui asluha terhadap dasarnya dia musbalah wa musbilu dan diketahui terhadap yang melepaskan tanah tersebut amla atau tidak. Jadi ketahui yang asalnya, dasarnya atau orang yang melepaskan tanah tersebut atau tidak, sama saja.
Au mauqufatan atau yaitu tanah yang diwakafkan. Nah, ada musbalatan, ada mauqufatan. Jadi kalau musbalah itu adalah tanah negara atau tanah pemerintah yang dilepaskan untuk umum, atau mauqufatan atau tanah yang memang milik perseorangan yang diwakafkan. Haruma, maka haram. Haram itu dosa. Haruma maka haram. Terhadap hal itu. Wahudima dan dihancurkan terhadap itu kuburan wujuban dalam keadaan wajib. Jadi wahudima wujuban. Li'annahu karena sungguhnya keadaan tersebut ya ta'abbadu yaitu akan menjadi kekal berabad-abad ba'da in mihaqil mayyiti di dalam setelah lenyap atau hancurnya mayit. Fafihi maka yaitu tetap di dalam keadaan tersebut tadyiqun yaitu menyempitkan menjadikan sempit alal muslimina atas orang-orang Islam bima la ghardo fihi dengan sesuatu la ghardo yang tidak ada tujuan fihi di dalamnya. Jadi jelas ya kalau di tanahnya sendiri itu makruh kalau orang biasa. Tapi kalau orang soleh para ulama ada yang mengatakan mubah. Lah kalau orang biasa tanahnya sendiri makruh. Lah kalau di tanah musbalah atau tanah wakaf maka haram dan wajib untuk dihancurkan. Wa qala fi i'anatit talibina dan telah berkata oleh musannif pengarang kitab I'anatul Talibin yaitu Al-Allamah Abu Bakar Uthman bin Muhammad Syata At-Timyati Al-Bakri di dalam kitab I'anatul Talibin yaitu syarahnya kitab Fathul Mu'in. Qaluhu bermula perkataannya beliau musannif wahutima wujuban. Wahutima dan dihancurkan terhadap dia kuburan wujuban dalam keadaan wajib. Wal hadimu lahu al-hakimu. Wal hadimu bermula orang yang menghancurkan lahu baginya kuburan atau pada kuburan al-hakimu yaitu hakim. Artinya yajibu alal hakimi. Yajibu wajib alal hakimi atas hakim. Hadmuhu oleh menghancurkannya kuburan yang dibangun. Tunal ahadi tidak yang perseorangan. Jadi harus menggunakan kekuatan pemerintah untuk membuat undang-undang, membuat peraturan ya. Dari tanah yang mauqufah di tanah wakaf maupun di tanah musabbalah atau musbalah. Wa qala Ibnu Hajarin dan telah berkata oleh Ibnu Hajar kata pengarang kitab I'anatul Talibin wayam bagi dan seyogyanya anna likulli ahadin oleh sekiranya sesungguhnya bagi setiap seseorang hatma dzalika menghancurkan itu ya, kalau menurut fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami malam yakhsha selama tidak takut oleh dia ahad anhu dari perbuatannya tersebut mafsadatan pada kerusakan. Jadi kalau seandainya misalnya ada orang yang pemberani kuburan yang dibangun di tanah musabbalah atau di tanah wakaf dihancurkan diratakan gitu, kemudian dikasih tenger saja, dikasih tenger itu tanda, dikasih batu atau dikasih apa tanda gitu aja, nggak usah ada bangunan semacam tembok atau kijing, hancurkan aja semuanya, itu menghabiskan tanah milik umum. Ya, rakus orang yang ada di dalam kuburan ya, orang mayit yang ada dalam kuburan tersebut yang kuburannya ada bangunannya itu nangis karena apa? Ahli warisnya serakah tamak, itu bukan miliknya dia tapi kenapa dibangun? Itu kan miliknya umum. Sehingga mayit yang ada dalam kuburan pun tuh menangis meratap. Coba kalau antum tahu, dia akan menangis karena dia apa? Orang suci, orang yang sudah mati dalam kuburan itu hatinya bersih ya. Maka mereka akan menderita sebenarnya. Mereka yang ada dalam kuburan, yang kuburannya itu di tanah wakaf atau di tanah musabbalah, mereka ya yang kuburannya dibangun, ingat sekali lagi bahwa mereka itu sebenarnya menangis dan menderita. Fayata'ayyanu maka nyata arraf'u oleh mengangkat masalah tersebut lil imami kepada imam. Jadi segera sekali pemerintah Republik Indonesia, baik pusat, provinsi maupun daerah, hendaklah membuat peraturan tentang ini. Ya jangan sampai tanah musabbalah atau nawakaf ini sudah habis gara-gara memang dibangun kijing, dibangun tembok, sehingga sekarang orang yang mati itu mau menguburkan mayat saja harus beli tanah mahal. Ya bahkan ada yang menguburkan tanah ini dengan sistem sewa. Sewa itu enggak pemilikan. Lah nanti kalau yang nyewa mau dijual harus dipendam, harus kemudian dikeruk lagi, dikeduk lagi, digali lagi, dipindahkan. Wallahu alam bisawab kalau begini ini. Al-adillah itu sekarang dalil-dalil minal hadisi dari beberapa hadis as-sahihati yang sahih. An Jabirin radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu qol naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu jassaso al-qabru. Telah melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu jassaso terhadap bila sekiranya dikijing dibangun al-qabru terhadap kuburan.
wa ayyuq'ada alaihi, dan sekiranya diduduki di atas kuburan, wa ayyubna alaihi, dan sekiranya dibangun alaihi di atas kuburan. Jadi Rasulullah melarang barang siapa yang membuat bangunan di atas kuburan, tanah milik umum atau tanah milik musabbalah itu tadi atau wakaf, maka si mayit yang ada di dalam kuburan tersebut menangis. Karena apa? Sampai Rasulullah SAW saja melarangnya. Akhrajah telah muriwayatkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim, nomor hadis 970. Wan Abil Hayyaji Al-Asadi, dan diriwayatkan dari Abu Hayyaj Al-Asadi, telah berkata oleh beliau, qala li Ali bin Abi Thalib, telah berkata kepadaku oleh Ali bin Abi Thalib, ala ab'atsuka, ingat-ingatlah akan mengutus oleh aku kepadamu, ala ma ba'athani, atas sesuatu yang telah mengutus di kepadaku, alaihi, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tada'a, yaitu agar sekiranya tidak meninggalkan oleh engkau timsalan pada berhala-berhala atau patung-patung, illa tomastahu, melainkan engkau telah menghancurkannya, telah meratakannya, wala qabran, dan tidak meninggalkan pada kuburan, musyrifan, yang ditinggikan, yang tinggi, musyrifan, kuburan yang tinggi apalagi ada bangunannya, illa sawaitahu, melainkan akan meratakan, telah meratakan oleh engkau. Akhrajah telah meriwayatkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim, nomor hadis 969. Jadi jelas bahwa Rasulullah SAW sangat melarang sekali, ya, terutama kuburan yang dibangun di tanah musabbalah atau di tanah mauqufah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.